Teman-teman pernah mendengar gak bahwa di beberapa media ya diberitakan bahwa keadaan ekonomi global sekarang sedang tidak baik-baik saja akibat perang dagang antara Cina dan Amerika. Nah, hal ini menyebabkan krisis global ya yang akan terjadi di tahun 2025 sampai 2000 sampai ke sananya ya. Nggak tahu sampai kapan. Namun yang perlu teman-teman sikapi adalah bagaimana kita menghadapi krisis global ini ya. Karena tidak hanya di Indonesia saja sekarang. Yang akibatnya perputaran uang itu semakin sulit ya untuk didapatkan sehingga menyebabkan para generasi milenial atau generasi Z itu sekarang cenderung lebih sulit untuk mendapatkan uang ya karena pengaruh dari krisis global. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu cara atau trik yang harus kita lakukan untuk menghadapi krisis global ini adalah jangan dulu membeli barang-barang yang mewah atau misalnya jangan dulu membeli barang-barang yang terlalu mahal karena ada kemungkinan nanti ke depannya itu ketika krisis ini terjadi ya teman-teman, ketika kita membutuhkan uang, kita membutuhkan uang untuk bertahan hidup gitu kan. Terus kita mau jual aset kita nih seperti misalnya eh, tanah atau properti. Nah, itu karena pengaruh krisis ekonomi yang semakin meningkat sehingga kita akan kesulitan untuk menjual barang-barang tersebut karena hampir setiap orang juga membutuhkan uang, jangankan mereka untuk membeli properti atau membeli aset tanah gitu ya. Atau misalnya kendaraan atau barang-barang mewah lainnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mungkin menyimpan dengan sesuatu yang bisa cepat bisa menjadi uang lagi. Ya, salah satunya ya dengan satu-satunya ya dengan emas ya. Selain menyimpan di bank. Tentunya kalau menyimpan di bank otomatis kena admin, ya kena administrasi akan berkurang. Misalnya menyimpan 10 juta hari ini disimpan sampai 1 tahun, misalnya 10 juta hari ini bisa lah oke untuk membeli barang berharga apa gitu ya. Nah, nilai 10 juta 1 tahun kemudian itu sudah beda lagi daya kekuatan daya belinya itu sudah beda lagi. Tetapi beda lagi kalau kita menyimpannya di dalam bentuk emas. Sekali lagi saya menekankan mungkin kepada generasi Z ya khususnya yang sekarang itu terkenal dengan generasi yang konsumtif katanya ya karena berdasarkan data ya yang saya baca bahwa generasi Z itu yang paling banyak memiliki utang pinjol gitu karena untuk biaya hidup yang konsumtif bukan untuk produktif atau misalnya beli properti atau beli aset, tetapi untuk gaya hidup beli beli handphone, beli barang-barang mewah dan lain sebagainya sehingga mereka kesulitan untuk saving. Nah, fenomena-fenomena semacam ini memang terjadi di lingkungan kita ya sehingga mengakibatkan meningkatnya angka kematian atau bunuh diri itu karena salah satunya dengan pinjol ya gitu ya atau misalnya dengan gaya hidup yang gimana nanti gitu yang penting sekarang bisa punya barang kayak misalnya pay later kayak gitu ya, bukan tidak boleh tetapi uh, sedikit kita harus harus mengerem sedikit keinginan, menahan sedikit keinginan melihat keadaan ekonomi yang sekarang yang semakin sulit, kemudian ditambah lagi dengan mudahnya akses untuk meminjam uang gitu ya. Eh, Apalagi misalnya uang yang kita pinjam itu hanya untuk kebutuhan konsumtif gitu, tidak untuk menambah aset yang kita miliki gitu kan, sehingga ya tidak ada sesuatu ketika kita butuh dana darurat atau dana terdesak gitu sehingga tidak ada aset yang akan kita jual nanti. Nah gitu, saya melihat fenomena ini berada di lingkungan saya sendiri gitu ya ketika luar biasa ya teman-teman ya, ketika butuh uang untuk biaya hidup hari ini, untuk makan hari ini pun sampai harus jual-jual barang, jam tangan, laptop dan lain sebagainya itu kan miris sekali sebetulnya teman-teman. Itu akibat dari
kurang bisanya mengelola keuangan ya. Kenapa kita harus terus mensupport atau memotivasi anak-anak muda generasi sekarang itu karena cenderung lebih konsumtif ya. Nah, saya harapkan atau saya dorong teman-teman untuk apa namanya, ketika kita mempunyai uang, apalagi keadaan ekonomi yang sekarang yang semakin nggak karuan, ya sudah simpan saja di emas. Manakala misalnya suatu saat kita butuh dana terdesak, misalnya dana darurat, kayak misalnya butuh untuk makan besok daripada pinjam ke teman yang 100.000 itu ya untuk silaturahmi itu, atau misalnya daripada kita jual-jual barang yang kayak misalnya barang yang laptop yang nggak seberapa lah gitu kan, jam tangan, kacamata, bahkan lama-lama mungkin ginjal atau anak sendiri yang dijual saking butuhnya uang ke sana kemari. Tetapi lain halnya ketika kita mempunyai aset berupa emas, karena kan mudah sekali ya untuk dijual, tokonya ada, digadaikan juga mudah gitu kan. Itu juga nilainya juga meningkat. Misalnya gini, hari ini kita membutuhkan biaya dana darurat, ada anak sakit atau misalnya kerusakan, ada rumah, kerusakan kendaraan, mungkin untuk biaya pendidikan dan lainnya. Itu kan tidak harus meminjam kepada saudara, meminjam kepada teman, meminjam kepada yang lainnya. Kita bisa gunakan aset yang kita miliki gitu kan. Selagi kita punya, kita gunakan saja gitu kan, karena setiap orang juga pasti punya kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Jangan mudah dikit-dikit pinjam, dikit-dikit peleter, dikit-dikit pinjol. Itu pola gaya hidupnya seperti itu ya teman-teman ya, harus mulai sekarang disadarkan atau sedikit dibenahi gitu ya. Jika teman-teman ingin meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi, karena gimana kita mau, misalnya kita mau healing, mau bersenang-senang sama keluarga, mau menyenangkan keluarga, sementara uang saja untuk makan saja harus dibagi-bagi dengan bayar utang sini, cicil sana gitu kan. Eh, Sehingga akan jatah untuk apa namanya? Untuk kebutuhan kita saja sudah berkurang gitu. Oke teman-teman, semangat ya. Ini sudah merupakan sebuah motivasi ya untuk teman-teman agar lebih protektif lagi, lebih berhati-hati lagi terhadap uang yang kita miliki gitu ya. Karena saya merasakan sendiri teman-teman betapa hari ini besok kita membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, terus kita nggak punya uang sama sekali, itu rasanya tuh sedih sekali teman-teman. Harus pinjam sana sini tuh belum tentu orang juga mau meminjamkan karena mereka juga butuh gitu. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.